미션 let's go 저 건물을 찾으러 Halo semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Risma Yogi Juliana, biasa dipanggil Risma. Saya dari kelas 2023F dengan NIM 23010024211. Saya dari jurusan Teknologi Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang jurusan saya dan mata kuliah dan salah satu mata kuliah yang ada di dalamnya, yaitu mata kuliah literasi digital. Saya akan menjelaskan sedikit apa itu literasi digital dan hubungannya dengan prodi yang saya tempuh sekarang ini. Apa sih literasi digital itu? Literasi digital adalah kemampuan individu dalam memanfaatkan media digital seperti alat komunikasi, jaringan internet, dan lain sebagainya dengan bijak, cerdas, cermat, serta tepat sesuai kegunaannya. Penerapan literasi digital dapat membuat masyarakat jauh lebih bijak dalam menggunakan serta mengakses teknologi. Dalam bidang teknologi, khususnya informasi dan komunikasi, literasi digital berkaitan dengan kemampuan penggunaannya. Kemampuan untuk menggunakan teknologi sebijak mungkin demi menciptakan interaksi dan komunikasi yang positif. Artinya, literasi digital secara garis besar sebenarnya dapat diartikan sebagai upaya memahami, menggunakan, melibatkan, mentransformasi teks, dan menganalisis, di mana kelima hal tersebut sebenarnya fokus pada kompetensi atau mengembangkan kemampuan dalam membaca dan menulis. Arti literasi digital menurut para ahli. Menurut UNESCO, pengertian literasi menurut UNESCO mengartikan bahwa angkat keterampilan, baik itu keterampilan kognitif, menulis ataupun keterampilan membaca. Semua keterampilan tersebut dapat dikembangkan dan dibentuk melalui berbagai jalur, misalnya lewat penelitian akademik, pengalaman, pendidikan, ataupun nilai-nilai budaya. Menurut UNESCO, konsep literasi digital itu sendiri sebagai upaya untuk mengalami perangkat teknologi, komunikasi, dan informasi. Hal ini berupa literasi TIK yang bertujuan fokus pada kemampuan teknis yang bersifat untuk mengembangkan pelayanan publik berbasis digital. Kamu mengetahui jika literasi digital itu sendiri bagiannya menjadi dua, yaitu literasi teknologi yang lebih menekankan pada pemahaman teknologi digital dalam penggunaan dan kemampuan teknis, serta literasi informasi yang tekanan pada aspek pengetahuan. Masih menurut UNESCO, aspek literasi digital terbagi menjadi dua. Pertama, dari segi pendekatan kontekstual dan aspek operasional, di mana pada pendekatan konseptual terfokus pada perkembangan kognitif sehingga sosial emosional. Sedangkan secara opsional, tekanan pada kemampuan teknis menggunakan media tidak boleh diabaikan. Selanjutnya, menurut Merriam-Webster. Menurut Merriam-Webster, pengertian literasi adalah kemampuan melek aksara. Maksud dari melek aksara itu sendiri sebenarnya inti maknanya tidak jauh berbeda dengan yang diungkapkan oleh UNESCO, yaitu meliputi kemampuan menulis, membaca, dan memahami ide. Institut Literasi Nasional. Menurut pendapat dari Institut Literasi Nasional juga berbeda lagi. Menurutnya, pengertian literasi itu sebagai bentuk kemampuan seseorang
dalam memecahkan masalah pada tingkat permasalahan yang berbeda-beda. Jadi, tidak hanya sebatas kemampuan berbicara, menulis, dan membaca saja, tetapi juga pada tingkat pekerjaan, masyarakat, dan keluarga pun juga termasuk di dalamnya. Seperti yang kita temui, bahwa literasi digital itu sendiri sebenarnya sehari-hari sudah bisa dan sering kita temukan. Dibandingkan membuat bacaan, memang lebih banyak yang membaca, menikmati literasi bacaan tersebut. Padahal dalam literasi digital, tidak selalu diartikan bahwa kita sebagai penikmat, tetapi juga bisa sebagai pencipta atau penulisnya. Selanjutnya, menurut Paul Gilster, menurut seorang penulis dari buku berjudul Digital Literacy yang diterbitkan pada tahun 1997, mengartikan bahwa pengertian literasi digital adalah kemampuan seseorang dalam memanfaatkan informasi dalam berbagai bentuk, baik itu dari sumber, dari perangkat komputer, ataupun dari ponsel. Pastinya sudah sering melakukan hal itu, bukan? Bahkan dalam urusan sepele pun kita langsung bisa mengelola literasi digital lebih cepat daripada mengakses buku secara manual. Apalagi kini didukung dengan jaringan internet yang lebih representatif dan ponsel yang semakin canggih. Sehingga kita bisa menyimpan literasi digital tidak hanya di komputer, tetapi juga dapat disimpan di ponsel pintar masing-masing. Inilah kecanggihan dan kepraktisan yang ditawarkan oleh teknologi dan kemutahiran data. Untuk yang terakhir yaitu teori ahli Bowden. Sedangkan menurut Bowden, menekankan bahwa literasi digital sebenarnya lebih menekan pada literasi komputer dan literasi informasi, di mana literasi komputer ini sendiri sudah ada sejak tahun 1980-an, yang lalu dan baru menyebar luas di tahun 1990-an. Dari perkembangan literasi digital semakin mudah diakses dan semakin luas. Selanjutnya terdapat 4 prinsip dasar dalam literasi digital menurut Yuda Pradana. Yang pertama yaitu kompetensi pemanfaatan teknologi. Pemanfaatan teknologi adalah salah satu dari 4 prinsip dasar dalam literasi digital yang mencakup kemampuan individu dalam memanfaatkan teknologi digital dengan bijak, cerdas, cermat, serta tepat sesuai kegunaannya. Kemampuan ini mencakup keterampilan operasional dan teknis yang memungkinkan seseorang berinteraksi dengan media digital. Selanjutnya yaitu memaknai dan memahami konten digital serta menilai kredibilitas. Memaknai dan memahami konten digital serta menilai kredibilitas adalah salah satu dari 3 kemampuan literasi digital yang mencakup kemampuan individu untuk menelaah dan memahami makna pesan, menilai kredibilitas, dan menilai kualitas buah karya digital. Selanjutnya, meneliti dan mengkomunikasikan dengan alat yang tepat. Kemampuan ini mencakup kemampuan individu untuk meneliti informasi dengan menggunakan alat yang tepat dan kemampuan untuk berkomunikasi dengan menggunakan media digital yang tepat. Yang terakhir yaitu menjaga keamanan dan privasi. Prinsip ini mencakup kemampuan individu untuk menjaga keamanan dan privasi dalam penggunaan media digital. Beberapa keterampilan yang termasuk dalam kemampuan adalah 1. Mengidentifikasi risiko keamanan dan privasi dalam penggunaan media digital. 2. Mampu menggunakan alat keamanan digital seperti antivirus dan firewall. 3. Mampu membuat kata sandi yang kuat dan mengelola kata sandi dengan baik. 4. Mampu mengelola privasi data pribadi dengan baik seperti mengatur pengaturan privasi di media sosial
dan menghindari membagikan informasi pribadi yang sensitif. Yang terakhir 5, mampu menghindari penipuan dan serangan cyber. Di era ini, keamanan dan privasi menjadi sangat penting karena semakin banyak informasi yang tersebar di dunia digital, semakin besar resiko privasi data kita terancam. Oleh karena itu, dengan memiliki kemampuan tersebut, individu dapat meminimalisir resiko terhadap ancaman kejahatan yang mungkin muncul. Keterkaitan literasi digital dengan teknologi pendidikan sangat erat karena literasi digital memungkinkan siswa, guru, dan tenaga kependidikan untuk memperluas aksesibilitas informasi melalui teknologi digital seperti internet, media sosial, dan perangkat seluler. Aksesibilitas informasi sendiri ialah kemampuan untuk mengakses informasi dengan mudah melalui teknologi digital seperti internet, media sosial, dan perangkat seluler. Literasi digital memungkinkan siswa, guru, dan tenaga pendidikan untuk memperluas aksesibilitas informasi dalam dunia pendidikan. Teknologi informasi dan digitalisasi mampu memperluas aksesibilitas, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembelajaran. Dengan informasi teknologi, siswa dapat memperoleh materi, informasi, dan referensi dengan jangkauan yang lebih luas. Selain itu, informasi teknologi menjadi sarana penting untuk menunjang faktor-faktor pendidikan dari hulu ke hilir. Oleh karena itu, literasi digital sangat penting dalam dunia pendidikan karena dapat meningkatkan aksesibilitas informasi dan mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan teknologi di masa depan. Berikut adalah beberapa keterkaitan antara literasi digital dan teknologi pendidikan. Yang pertama, meningkatkan kualitas pendidikan. Literasi digital dapat meningkatkan kualitas pendidikan melalui akses teknologi pembelajaran yang kreatif. Dengan kemampuan literasi digital, siswa dapat memanfaatkan teknologi untuk memperdalam pemahaman mereka tentang materi pembelajaran. Yang kedua, peningkatan kemampuan siswa. Keterampilan literasi digital membantu siswa menguasai kemampuan mereka untuk memahami dan menavigasi tentang teknologi secara efektif, menjadikan mereka warga digital yang lebih bertanggung jawab. Selanjutnya yang ketiga, yaitu peningkatan kemampuan guru. Guru yang memiliki keterampilan literasi digital dapat memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas pengajaran mereka. Mereka dapat menggunakan teknologi untuk membuat materi pembelajaran lebih menarik dan interaktif serta memfasilitasi diskusi dan kolaborasi antar siswa. Yang keempat, yaitu peningkatan kemampuan tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan yang memiliki keterampilan literasi digital dapat memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas tugas-tugas administratif mereka. Selanjutnya yang terakhir yaitu peningkatan kemampuan kepala sekolah. Kepala sekolah yang memiliki keterampilan literasi digital dapat memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan manajemen sekolah dan memfasilitasi komunikasi antar siswa, guru, dan tenaga kependidikan. Dalam menghadapi perkembangan teknologi yang sangat pesat, literasi digital merupakan kunci dan fondasi utama yang harus dimiliki
oleh tenaga pendidik dan anak didik. Pemerintah bersama dengan berbagai pihak terus melakukan upaya meningkatkan literasi digital masyarakat melalui berbagai macam kegiatan inisiatif. Dengan berbagai kegiatan inisiatif literasi digital diharapkan dapat memfasilitasi dan semakin mendorong terwujudnya masyarakat digital Indonesia dan akan mempercepat proses digitalisasi di berbagai lini kehidupan. Oleh karena itu, literasi digital sangat penting dalam dunia pendidikan karena sangat meningkatkan kualitas pendidikan dan mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan teknologi di masa depan. 그래저와 함께 달려 Ready for action, let's go trouble 물을 찾으러